Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan Allah berikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa melalui ibadah puasa ini dan kita terlepas dari bulan puasa ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat kita berpuasa agar puasa kita itu betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Khamsatu asya tuhbitus shaum." Ada 5 perkara itu merusak pahala, merusak puasa. Aitu betilu sawabuhu, artinya membatalkan pahalanya puasa. Dalam artian tidak membatalkan puasanya, tetapi menghapus pahala-pahala puasanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar kita berpuasa itu betul-betul menjaga dan sehingga puasa kita itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-kadzibu, yaitu berkata bohong. Nah, di saat kita berpuasa maka jagalah lisan kita, jangan sampai kita ini berkata bohong. Jangan sampai kita berdusta atau berkata yang jelek, perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam agama kita. Nah, kalau kita berpuasa dan kita ngomong yang jorok, berkata yang bohong, itu tidak membatalkan puasa kita, tetapi menghapus pahalanya. Jadi percuma kita puasa hanya dapat lapar toh, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ghibah. Ghibah itu kata kerennya sekarang gosip, merasani. Nah, merasani orang ini hal yang biasanya sering kita lakukan tanpa kita sadari. Karena saat kita berkumpul, duduk santai dengan teman-teman kita, mungkin itu akan nyeletuk dengan sendirinya kita ngomongin tentang saudara kita yang lain. Nah, kalau kita ngomongkan tentang kejelekannya, itu ghibah. Maka saat kita melakukan itu, Allah akan menghapus pahala puasa kita. Tidak membatalkan puasanya, tapi pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Nah, mengadu domba ini juga disebabkan oleh lisan kita. Maka penyebab dari batalnya pahala puasa ini kebanyakan memang dari lisan kita. Ada 2, lisan dengan pandangan mata. Ini nanti yang menjadi penyebab banyak batalnya ibadah puasa kita, pahala ibadah puasa kita. Ngadu domba ini juga dari lisan kita. Saat kita ngomong dengan omongan yang tidak baik sehingga menyinggung perasaan saudara kita, yang menyangkut pautkan dengan saudara-saudara kita yang lain, sehingga timbullah argumen adu domba itu, maka itu juga membatalkan pahala dari puasa kita. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah, terkadang ini dilakukan saat kita ingin memenangkan argumen kita. Kita berani bersumpah dengan nama Allah, dengan istilah wallahi, billahi atau tallahi, itu kalimat sumpah. Nah, kalau kita bersumpah sedangkan kita dalam keadaan berbohong, artinya sumpah kita itu sumpah palsu, maka pahala dari puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, yang kelima, an-nadhru bis-sahwa, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, ini juga sesuatu yang seringkali tidak kita sadari, apalagi zaman sekarang, zaman yang canggih, kita memegang HP, barang kecil yang di tangan kita itu, kalau kita sering-sering membuka itu di bulan puasa, maka kita akan memandang maksiat, terbukanya aurat, pandangan-pandangan mata kita yang akan menimbulkan syahwat, maka di situ akan membatalkan pahala dari ibadah puasa kita. Sekali lagi, tidak membatalkan puasanya, tetapi menghapus pahala ibadah puasa kita. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, mari di bulan puasa ini kita harus betul-betul menjaga 2 anggota tubuh kita. Minimal lisan kita, jaga untuk tidak berbohong, untuk tidak menggunjing, untuk tidak menggadu domba, dan untuk tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu. Terus kita jaga mata kita dari pandangan-pandangan yang bisa menimbulkan syahwat kita, karena hal itu
menjadi penyebab dari dihapusnya pahala-pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau hal itu kita lakukan, maka kata Rasulullah, banyak di antara orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Jadi alangkah ruginya kita kalau sudah seharian kita ini menahan nafsu tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak mampu menahan hal-hal tersebut yang bisa membatalkan amal pahala puasa kita. Ada 3 variabel orang yang berpuasa, ada 3 golongan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul am, shaumul awam, puasanya orang-orang umum, yaitu puasanya orang yang hanya mampu menahan haus dan dahaga. Nah, puasa ini dikatakan oleh Rasulullah, puasanya orang yang hanya menahan haus dan dahaga itu tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak punya hutangnya puasa. Terus yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Artinya puasanya orang yang tidak hanya menahan haus dan dahaga, tetapi dia mampu menahan jawarih, setiap anggota tubuhnya. Dia mampu menahan pandangan matanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dia mampu menahan lisannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dia mampu menahan pendengaran telinganya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tangannya dijaga, kakinya dijaga, semuanya dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang kedua ini, puasa khusus ini adalah puasanya para solehin, orang-orang yang soleh, para muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, khawasil khawas. Puasanya orang yang sangat teristimewa, ya. Dan ini puasanya orang yang tidak hanya dia menahan haus dan dahaga, dan tidak hanya dia menahan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tetapi dia mampu menahan hatinya untuk tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sedetik pun hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah puasanya para anbiya, para solehin, para aulia, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan puasa ini, termasuk golongan variabel yang kedua. Kalau tidak bisa yang ketiga, minimal yang kedua. Jangan sampai yang pertama. Karena puasa yang pertama tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya tidak punya hutangnya puasa saja.